indahnya bahasa Al-Quran, kalau bisa memahami bahasa, maka bakal memahami makna. Kalau saum pakai wawu, itu saum berkata-kata. Jadi tidak menjaga lisan kita dari kata-kata yang jelek dan tidak diridhoi Allah. Jadi apa ya, lamun demo mah geuning sok aya ditutupan. So atuh bantuan cari ya, ditutupan geuningan kan di DPR geuningan, tidak makan, tidak minum geuningan, bahkan aya nu dijahit gitu. Iya kan? Apa puasa bicara gitu ya? Nah mogok bicara lah. Mogok bicara, tapi itu satu pesan yang sangat penting. Dengan diamnya adalah jawaban. Kadang kita mah yang jawab teh harus kudu calangap wae. Harus berkata-kata. Padahal kadang-kadang kita membutuhkan diam sebagai jawaban. Jadi itu saum yang dilakukan oleh Siti Maryam. Ya kan? Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar untuk tidak berbicara, berkata-kata. Jadi itu disebut sebagai saum. Itu saum pertama kali. Nah kalau siam pakai iya, ya. Kalau siam pakai iya, iyanya itu berarti penyempurnaan saum seseorang dan kemudian disyariatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau siam ya makan, ya minum, ya bicara gitu loh. Tapi ternyata saum yang paling inti tidak berbicara sama sekali. Kalau tidak berbicara sama sekali berarti orang yang tidur mulai dari subuh sampai asar, mereka yang paling berhasil. Ya berarti begitu ya. Jadi tidak berbicara ya. Maksudnya bukan tidak berbicara apa, bukan. Kenapa Anda, maksudnya jangan bicara soal dunia dan soal penyakit hati, hasad, dengki, ghibah, gitu ya. Kenapa? Kalian baca Al-Quran aja karena sebaik-baik bacaan gitu. Ya makanya di sini ada nanti di Al-Waqiah itu sebelum menyentuh ini Qur'anun Karim. Kenapa disebut Quran Karim? Quran yang mulia, tidak Quranun salimun, tidak Quran yang menyelamatkan, tidak Quranun azimun, tidak Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim itu pasti ini Karim ya, bukan krim. Jadi soalnya dulu ada yang baca gitu ya, di Arab itu kan es Karim gitu ya, padahal es krim maksudnya, tulisannya sama. Ini Quranun Karim, kenapa? Ini artinya apa? Ini dahsyat loh artinya. Siapa yang memperhatikan Al-Quran, hidupnya pasti mulia. Coba sebutkan, siapa yang tidak mulia ketika orang yang punya tahsin aja, belum dia belajar tafsir, dia gak tahu makna, ternyata luar biasa. Orang hanya belajar qiraah aja bisa seantero dunia dan kehidupannya makmur. Saya tadi lihat musabaqah tilawatil Quran di Tanzania yang 2023. Pemenangnya Samsuri Firdaus, orang Indonesia. Itu luar biasa. Saya sampai kemudian walaupun kayaknya seperti mereka itu ramainya itu lebih kayak konser gitu. Sampai Allah karena orang Afrika itu nadanya biasanya tinggi di Tanzania kan. Allah sampai saya kemudian tidak susah untuk mengatakan ya Allah masukkanlah mereka ke surga ya Allah. Karena begitu cintanya dengan irama saja. Banyak orang nangis itu dengan irama. Yang kedua, saya tadi lihat di YouTube tuh orang azan asal Aceh. Dia juara ketiga atau juara keberapa. Itu sampai seorang qori internasional, Syekh dia. Syekh Kiroah asal tidak berhenti menangis. Hanya dengan nada saja. Hanya dengan nada saja. Dengan iramanya Al-Quran. Itu sudah banyak melembutkan hati orang lain. Satu aja. Makanya ke teman-teman ketika belajar Al-Quran kuasai satu gitu. Untuk para mantan vokalis tadi ya, Mang Said dan kawan-kawan, iya, yang para vokalis hijrah gitu, udahlah jadi imam gitu. Iya kan, pelajari Al-Quran, tahsinnya yang benar. Bukankah getaran rasa itu luar biasa? Kunyanyi oge jelema bisa
gegerepekan itu. Tapi gegerepekannya kesurupan itu. Iya kan? Tapi kalau seandainya dengan irama Al-Quran bisa menyejukkan, orang tuh ujung-ujung cinta gitu. Masya Allah banyak teman-teman kita yang mengajarkan tahsin. Tahsin aja, kalau saya kan tafsir. Tafsir ini dianggap studi paling tinggi. Ini yang tahsin aja, Masya Allah hidupnya makmur. Dulu saya tahu dia rada susah, gimana, sulit dan lain sebagainya. Sok terus saya bilang. Ternyata sekarang diangkat. Jadi orang yang belajar Al-Quran, apapun itu materinya, mau belajar tajwid, mau belajar apapun, pasti dimuliakan Allah. Hidupnya itu. Dia akan punya kedudukan. Seseorang yang tidak punya kedudukan apa? Anu era panggih jeung batur apa coba? Jadi apa? Apa? Jadi budak? Oh, enggak mungkin kalau sekarang budak. Namun orang rada era panggih jeung batur upami naon? Apa? Bukan, jelas itu kalau punya kesalahan. Status kita apa? Pengangguran. Malu kita kalau jadi pengangguran. Tapi demi Allah, orang yang belajar Al-Quran tidak akan ada pengangguran.